jurnal, paper, dan makalah. Jurnal adalah publikasi berkala yang berisikan artikel-artikel ilmiah yang bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan perkembangan ilmu. Sebelum membuat jurnal, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan topik yang relevan serta metode apa yang akan kita gunakan dalam pembuatan jurnal nantinya. Kemudian, mengumpulkan semua data dan kita olah data tersebut. Selanjutnya, menulis artikel jurnal yang berisi pendahuluan, yakni latar belakang masalah, tujuan serta rumusan masalah. Kemudian, metode, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Tidak lupa juga, setelah semuanya dilakukan, kita perlu merevisi untuk memastikan kembali semua bagian jurnal sudah selesai. Struktur jurnal terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama judul. Judul berperan penting dalam mekomunikasikan substansi jurnal, memungkinkan pembaca untuk memahami isi jurnal tanpa membaca keseluruhannya. Yang kedua, abstrak. Abstrak adalah ringkasan penelitian yang mencangkup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan adalah memperkenalkan topik, menjelaskan latar belakang, dan menyatakan tujuan penelitian. Yang keempat, bahan dan metode. Di dalam bahan dan metode ini menjelaskan dengan penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Yang kelima, hasil. Menyajikan temuan penelitian dengan analisis data. Yang keenam, kesimpulan. Merangkum temuan utama dan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang terakhir, daftar pustaka. Menyatakan semua sumber yang dirujuk dalam jurnal. Paper adalah bentuk karya ilmiah yang membahas tentang topik tertentu berdasarkan argumen yang cukup kuat dengan data yang mendukung. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka diperlukannya penelitian atau analisis pada topik tersebut. Adapun struktur pembuatan paper, yang pertama ada judul, bertujuan untuk merepresentasikan dari paper tersebut. Yang kedua, abstrak adalah ringkasan atau gambaran secara umum dari paper. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang dari topik yang dibahas dalam paper. Kemudian, pendahuluan ini juga mempunyai poin-poin penting, yaitu yang pertama, menjelaskan deskripsi topik dan tujuan. Yang kedua, alasan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas. Yang ketiga, usulan atau solusi terhadap topik tersebut. Dan yang keempat, hasil yang dibahas dari penelitian topik tersebut. Yang keempat, isi. Isi adalah yang paling penting atau inti dari isi paper, merupakan bagian paling utama dari topik terkait, dibuat dengan detail dan sebaik mungkin. Bagian isi paper memiliki beberapa komponen, yaitu objek, metode, implementasi metode terhadap objek. Yang kelima, hasil analisis. Hasil analisis adalah menjelaskan tentang hasil dari penelitian topik tersebut. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan adalah menyajikan poin-poin penting dengan singkat tapi jelas. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan pustaka atau referensi yang digunakan dalam penulisan paper tersebut. Selain memahami paper, juga perlu mengetahui bagaimana ciri-ciri paper. Yang pertama, sistematika penulisan fleksibel. Pada dasarnya, paper merupakan karya tulis ilmiah yang tidak terpaku pada sistematika penulisan tertentu. Yang kedua, tidak kaku. Bentuk tulisan atau tampilan dalam paper biasanya tidak kaku sebagaimana karya tulis ilmiah pada umumnya. Dan bentuk tidak kaku ini membuat paper bersifat mirip seperti esai. Yang ketiga, pembahasan singkat. Pembahasan dalam paper sengaja dibuat dengan padat dan jelas sehingga paper memiliki jumlah halaman yang lebih sedikit dibandingkan makalah. Karena paper membahas secara terpusat mengenai topik yang dibahas. Makalah adalah karya tulis ilmiah, biasanya merupakan penugasan yang lebih sederhana dibandingkan paper ataupun jurnal. Penggunaan makalah pada umumnya digunakan pada lingkungan pendidikan, baik di sekolah, universitas, ataupun seminar. Tingkat keformalan makalah biasanya jadi kurang ketat dibandingkan paper ataupun jurnal, karena seringkali tidak melewati proses review ataupun evaluasi. Tujuan dari makalah bukan hanya sebagai cara bagi penulis untuk menyampaikan sebuah informasi maupun analisis penelitiannya, tapi juga sebagai bentuk dalam pembangunan keterampilan, baik keterampilan menulis, memahami konsep, menganalisis, dan juga sebagai membuat kita berpikir kritis. Dalam membuat makalah, tentunya kita juga harus tahu tata cara menyusun kerangka makalah dengan tepat. Yang pertama ada cover, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada bab 1 yang berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kelima ada bab 2 yang berisi pembahasan materi topik yang dibahas. Yang keenam ada bab 3 yang berisi penutup, kesimpulan, dan juga saran. Yang ketujuh ada daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Jenis makalah ada 3, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Makalah deduktif adalah makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan pembahasan yang dibahas. Yang kedua ada makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif yang biasanya diperoleh dari hasil lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. Yang ketiga ada makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris dan teoritis, yang dimana artinya makalah tersebut adalah gabungan dari makalah deduktif dan makalah induktif.
Jadi dapat disimpulkan, jurnal adalah wadah publikasi, paper adalah karya yang bisa diterbitkan, dan makalah adalah bentuk karya tulis akademis yang lebih luas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.